Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan. As-sabi'a asyarah. Bab keimanan yang ke-17, Thalabul ilmi. Yang ke-17 adalah Thalabul ilmi, mencari ilmu syar'i. Ilmi di sini maksudnya ay asy-syar'iyyi, mencari ilmu syar'i. Kalau ilmu yang ilmu wad'i itu nanti tergantung kebutuhan umat Islam. Jika menjadi kebutuhan umat Islam, maka fardu kifayah. Contoh tentang kedokteran, tentang misalkan kimia, tentang apa yang menjadi hajatnya umat Islam, maka menjadi fardu kifayah. Nah, yang fardu ain ini adalah ilmu syar'i, yang merupakan ilmu yang mendasar, yang pokok. Nah, maksudnya begitu. As-sabi'a asyarah, yang ke-17, Thalabul ilmi, mencari ilmu syar'i. Wa huwa ma'rifatul bari'i. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ma'rifatul bari, mengenal Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Dengan mengenal Allah Ta'ala, maka seorang hamba ibadahnya menjadi sah. Orang yang tidak mengenal Allah, orang yang mensifati Allah dengan sifat makhluk, berarti dia tidak mengenal Allah, maka ibadahnya tidak sah. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidaklah sah ibadah seorang hamba kecuali dilakukan apabila dia telah mengenal Allah Ta'ala yang wajib disembah. Kalau ada orang masih menyamakan Allah dengan makhluknya, maka dia tidak mengenal Allah. Ada orang mengatakan Allah di atas, oh berarti dia masih menyamakan Allah dengan malaikat, menyamakan Allah dengan makhluk yang membutuhkan tempat. Kalau dia mengatakan bahwa kehendak Allah ada yang tidak terjadi, takdir Allah, kuasa Allah bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan silaturahim, maka dia meyakini bahwa Allah itu maghlub, kalah dengan pihak lain. Doa kita bisa merubah takdir Allah misalkan. Usaha kita, silaturahim kita, sedekah kita itu bisa merubah apa yang menjadi kehendak Allah. Itu namanya dia meyakini bahwa itu maghlub. Allah itu kehendaknya tidak terjadi. Nah, maka dia tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah, maka ibadahnya tidak sah. Wal-'iyadzu billah. Pada dalam Al-Quran dikatakan wa huwa ghalibun ala amrihi. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Nah, Thalabul ilmi yang ke-17. Bab keimanan yang ke-17 adalah mencari ilmu syar'i. Ilmu syar'i di sini adalah apa? Ma'rifatul bari'i. Ma'rifatul bari, mengenal Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Wa ma jaa'a min indillah, dan mengenal apa-apa yang diwahyukan dari Allah. Wa ma jaa'a min indillah, dan mengetahui apa-apa yang datang, apa-apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berjanji, misalkan berjanji orang yang beriman, orang yang taat nanti akan masuk surga. Orang yang tidak beriman, orang yang tidak taat, maka dia berhak masuk neraka. Nah, itu adalah janji Allah. Walaupun orang yang mengenal Allah pasti dia meyakini Allah tidak butuh amal hamba, Allah tidak terpengaruh akan adanya maksiat hamba. Tapi Allah berjanji, Allah mengancam. Janji Allah tidak berubah, ancaman Allah tidak berubah. Nah, maka orang yang taat kepada Allah, maka beruntunglah dia. Orang yang bermaksiat kepada Allah, maka merugilah dia. Wa ma jaa'a min indillah, dan mengetahui apa-apa
wahyu yang datangnya dari Allah Ta'ala. Wa ilmun nubuwah, kemudian ilmu tentang kenabian, ilmu tentang apa-apa yang layak bagi Nabi. Nabi itu maksum, Nabi itu tabligh, Nabi itu siddiq, Nabi itu fatanah, Nabi itu amanah. Nah, itu wajib mengetahui. Karena Allah Ta'ala itu walaupun tidak wajib untuk mengutus Nabi dan Rasul, tapi pada kenyataannya Allah mengutus Nabi dan Rasul. Maka kita wajib mengenal hak-hak mereka, sifat-sifat mereka, para Nabi. Nabi itu amanah. Tidak ada yang mengatakan tentang agama tidak sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Tidak pernah yang namanya Nabi mengatakan iman sebagai kufur, kufur sebagai iman. Tidak pernah yang namanya Nabi misalkan mensolati orang yang tidak Islam kemudian disolati. Nah, tidak pernah. Nabi tidak mungkin mengatakan sesuatu yang halal sebagai haram, yang haram sebagai halal. Itu namanya amanah fil ilmi. Amanah juga beliau di dalam mal, dalam harta. Nabi itu amanah, Nabi itu siddiq, Nabi itu tabligh, Nabi itu fatanah utawa zaka. Nabi itu cerdas. Nah, ini wajib untuk diketahui. Kita wajib mengajarkan kepada anak-anak kita. Nah, jangan sampai ada nabi yang diyakini, misalkan ada orang meyakini Nabi Ibrahim itu dulu itu pernah gendong patung membantu orang tuanya karena menghormati orang tua. Awas, kita saja wajib mendahulukan Nabi dibandingkan dengan anak, dibandingkan dengan orang tua. Nah, ini ada Nabi lebih mengutamakan orang tua dibandingkan dengan mengutamakan agamanya. Mustahil. Jadi tidak mungkin Nabi Ibrahim menjualkan patung ayahnya yang bernama Azar. Nah, ini katanya Nabi Ibrahim itu dulu pernah tidak beriman. Nabi Ibrahim katanya pernah mencari Tuhan, dalam arti tidak pernah pernah mengalami tidak beriman. Nah, ini nggak boleh meyakini seperti itu, karena Nabi itu tidak ada yang pernah mengalami kufur, baik ketika mereka sebelum diutus menjadi nabi atau setelah menjadi nabi.